Halo, assalamualaikum. Update terbaru kali ini di GH legendaris yang nggak tahu umurnya berapa, yang saya buat dokumentasi ini menggunakan sunlight untuk pembersihan paralon dan tandon. Alhamdulillah segar-segar dan bebas dari lumut. Ini masih ada PR lagi, tetap ada yang bercak-bercak seperti ini. Nih. 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 Udah segini saja. Ini saya akan rolling fungisida, Orizol, dan saya masih beli yang skor atau apa itu namanya ya. Jadi mau saya rolling nanti sore atau malam saya akan semprot. Dan memang jarang saya posting ketika saya lagi nyemprot ya, karena kadang-kadang buru-buru nggak saya posting atau nggak saya buat videonya. Ini sobat, beda perkembangannya sama yang waktu itu. Dan ini telat nyemprot, ini belalang kayaknya. Bulat kecil. Ini ada yang seperti ini, mudah-mudahan bisa teratasi ya. Tuh. Kita keliling-keliling ya, sambil dalam hati itu sholawat ya. Insyaallah. Tapi ya ini sahabat ya, kalau yang ini masih ada lumut, jadi ini harus dikasih karpet. Jadi dikasih karpet ya, atau banner, kan banner pemilu itu kan banyak tuh, ambil aja taruh sini atasnya. Setiap pagi dicek apakah ada yang tersumbat. Dari outputnya aja ya lihatnya, kalau ada yang tersumbat kan kelihatan dan langsung diperbaiki. Jadi saya ada cerita sahabat. Ceritanya saya jual seledri ke Tengkulak ya. Dan di Tengkulak itu yang pertama orang bilang, "Mas, kalau satu gulung ini kalau di tanah itu 60 kiloan mas." Karena bedanya kalau di hidroponik batangnya itu lembek, kalau di tanah itu batangnya keras. Itu yang bikin beda di hidroponik sama di tanah katanya. Tapi ya hijau pekatnya bagusan di hidroponik katanya. Oke, berarti masalahnya ada di batang. Nah nih, bisa tadi berca nih, mau kita gali terus pokoknya.
apa penyebabnya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, ada ya di tengkulak itu beberapa menit kemudian ada tengkulak yang lain datang. Dia mau minta seledri juga, satu gulung. Dia bilang, nah ini baru seledri, dia bilang gitu. Wah mantap ini seledrinya. Ya orang bilang, karena saya kan masih ada di sana, makanya saya bisa cerita ke sampean semua. Di situ, wah ini gimana nih nanamnya? Terus akarnya kok bisa bagus gini? Dia bilang gitu. Tapi saya diam aja kan. Dia nggak tahu kalau itu seledri punya saya. Ya berarti si tengkulak itu menilai sudah hidroponik kita, bilang oke, bagus. Padahal ya ada bercak-bercak dikit lah. Itu jadi PR saya pribadi ya. Pasti setiap angkatan itu belum begitu perfect, belum 100% perfect. Nggak ada bercak, positif ada bercak. Itu yang harus saya perbaiki, saya benar apa sebenarnya penyebabnya. Tapi ya alhamdulillah bisa kejual. Jadi sebenarnya saya pengen sampai 2,5 kilan 3 kilan untuk tingginya, tapi belum sampai segitu. Sudah waduh kayaknya ini nggak bisa sampai besar karena keadaan di daunnya kurang maksimal. Jadi kalau semakin lama dibiarin bercak ya akan merembet ke yang lain. Makanya panennya itu saya anggap belum begitu maksimal, yaitu gunanya biar bisa kita tetap semangat mencari solusi apa yang harus diperbaiki. Terus ada lagi tengkulak satu lagi yang datang. Wah kalau ini bener jual seledri sama akar. Kalau yang di konvensional, yang di tanah, katanya ada 3 yang dijual. Jual seledri, jual akar, sama jual tanah katanya. Karena masih ada yang nempel-nempel di tanah kan gitu. Kalau di tengkulak itu memang 10 kilo itu dipotong sekilo. Ya mungkin karena banyak tanah yang di akarnya ya. Berarti kan kalau di hidroponik kan sama sekali nggak ada tanah kan. Jadi ya seharusnya 10 kilo potong setengah kilo lah. Itu udah oke kalau menurut saya. Tapi tak masalah, kita pelan-pelan mengedukasi para tengkulak bahwa kita punya produk yang beda, dan produk hidroponik itu memang benar-benar real, nggak ada tanah sama sekali. Oke, ini contohnya yang harus kita perbaiki ya. Ya masih oke sebenarnya kalau seperti ini, tapi harus kita perbaiki biar sama kayak yang lain. Ini kalau nggak dikasih karpet karena ya talang ya, langsung kena sinar matahari dan lumutnya luar biasa. Mungkin ini salah satu penyebabnya juga kena bercak ya, lumutnya luar biasa. Oke, terima kasih sudah setia pada channel ini dan selalu akan memperbaiki kualitas tanaman, kualitas kebun, dan continue
para sahabat semua yang ingin menanam atau bermitra, ya bisa kita pandu sahabat, insya Allah. Seperti ini sahabat. Ya, saya posting-posting seperti ini buat penyemangat para sahabat-sahabat petani. Ya, nggak pandang bulu, maksudnya nggak pandang umur ya. Jadi untuk semangat anak-anak muda, semangat para umur yang sudah lumayan, umur 30 ke atas ya. Jadi ya memang kalau di hidroponik memang kita masih mengandalkan pupuk impor ya. Kita mengandalkan pupuk impor memang. Ya sebenarnya kedepannya pengen ke organik, tapi saya pribadi belum siap karena ilmunya juga belum siap juga, belum belajar ya. Tuh, kalau pengen belajar di organik, tempatnya Pak Bayu di Ningrat, mantap itu. Saya sudah sempat mau berangkat, tapi nggak jadi waktu itu. Dan saya mau geber dulu di hidroponik ya, geber dulu di hidroponik, dan ketika sudah bisa saya tinggal, ya mudah-mudahan bisa saya rekrut 1 orang lah ya buat nanam-nanam di seledri. Setelah itu saya mau berinovasi yang baru lagi, mudah-mudahan ya. Minta doanya sahabat semua, biar tidak omong-omong aja, tidak omong-omong aja, harus ada pembuktian ya. Kita nanam harus mikir juga konsumsi untuk manusia kan, untuk balik lagi ke kita semua, ke masyarakat. Jadi gimana caranya yang dimakan itu bebas dari pestisida, bebas dari segala racun yang disemprotkan. Nah, ini kalau di insektisida hidroponik itu saya memang masih beli di kios-kios pupuk, tapi dosisnya saya rendahkan. Anjuran 1 ml per liter, setengah mili per liter, itu saya tambahkan air. Misalkan anjuran 1 ml per liter, saya kasih di tank semprot 2 mili, saya kasih 4 gayung, dan saya tambahkan 1 gayung, bahkan 2 gayung, berarti 6 gayungan. Jadi dosisnya saya rendahkan ya. Nah, ini musim-musim hujan seperti inilah, kena percikan-percikan hujan kayak gini. Ini kayak gini. Tuh. Nih. Ini mau saya semprot nanti. Oke, udah 14 menit, kelamaan. Thank you. Salam sehat, salam waras, salam seduluran Selawase. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.